Buku induk Pak Jokowi, sekolah di sana, nomornya berapa, namanya siapa, tanggal, bulan, tahun, lulus di situ, tahu nggak? Ya. Kamu bawa nggak? Saya ada di. Sebentar. Buku induknya kamu bawa nggak? Induknya ada di dokumen, ada dibawa oleh kepala sekolah yang baru. Inilah. Kan kamu yang saya tanya. Ya. Jawaban. Buku induk kamu bawa nggak sekarang ini? Buku induk ada karena kan buku induk itu satu. Buku induk itu satu sebagai dokumen sekolah. Sehingga ketika sudah dibawa ke kepala sekolah yang baru. Saat ini buku induk kamu bawa nggak? Kamu saksi. Kamu bawa nggak? Kalau sekarang ini saya nggak bawa sekarang. Kan ke situ larinya. Ya, siap. Suara saya terdengar. Oke. Tadi saudara menjelaskan bahwa setelah melihat YouTube ada konten, kemudian di situ diantaranya adalah masalah ijazah. Ijazahnya Pak Jokowi, palsu itu. Yang saya lihat di situ adalah Pak Jokowi tidak bersekolah di SMA 6. Tidak bersekolah. Oke. Yang di konsepsi saya ya, di konsepsi saya. Ya. Nah. Kemudian pelan-pelan tapi pasti, gitu ya. Faktanya Pak Jokowi sekolah di SMA Negeri 6. Betul. Berdasarkan dokumen. Saya menang Siap. Dengan seperti itu nanti digencet sama pengacara kalau gitu. Siap. Gitu ya. Siap. Tak kasih tahu. Satu titik dijawab satu titik. Orang satu tambah titik yang lain. Siap. Titik-titik yang lain akan menyebabkan pertanyaan lagi, jangan hancur nanti. Tak warai kan. Benar ya. Jadi satu pertanyaan jawab kok. Kalau ada pertanyaan lain jawaban lagi. Jangan ditambah-tambah. Begitu ya. Siap. Oke. Makanya saya pelan-pelan tapi pasti. Dasar saudara menyatakan Pak Jokowi sekolah di SMA 6. Dasarnya tadi sudah menyebutkan. 1. Buku induk. 2. Ijazah. 3. Fotokopi rapor. Ya. 4. Informasi dari teman-teman Pak Jokowi pada saat reuni. 5. Apa? Dari para purnakarya. Itu dasarnya seperti itu ya. Pertanyaan saya, saudara pernah melihat buku induk pada saat Pak Jokowi, presiden kita, sekolah di SMA 6? Tidak pernah. Tidak pernah. Buku induknya saya lihat setelah saya jadi kepala sekolah. Jadi saat Pak Jokowi di SMA 6 kan saya tidak pada posisi sebagai kepala sekolah. Tapi buku induknya itu ada saat saya sebagai kepala sekolah. Oke. Pada saat Pak Jokowi sekolah di SMA 6, ya, itu saudara tidak pernah melihat bukunya itu. Itu ya? Nah, kalau sekolah jawab kok. Pertanyaan saya tidak larinya ke situ, pernah gitulah. Jadi setelah saudara mendapat informasi dari YouTube tersebut, saudara pernah melihat buku induk SMA Negeri 6 pada saat Pak Jokowi sekolah di sana? Saya langsung konfirmasi pada kepala sekolah yang baru. Karena saya pernah melihat buku induknya, juga pernah melihat. Sebentar. Pertanyaan apa toh? Siap. Ya. Tapi no. Siap. Saudara pernah melihat buku induk pada saat Pak Jokowi, setelah Pak Jokowi buku induk ya. Pada saat Pak Jokowi sekolah di sana, buku induk setelah pada saat Pak Jokowi sekolah, saudara belum melihat. Betul. Setelah ada informasi YouTube dan lain-lain, saudara baru membuka. Saat saya kepala sekolah di sana, saya sudah melihat buku induknya. Aku dulu. Yang itu loh. Kita masuk ke yang itu. Jadi bingung aku ngasaan. Oke, jelas. Karena keyakinan saudara Pak Jokowi pernah di sana. Saya tanya, ada ijazah, ada buku fotokopi dan lain-lain tadi, begitu ya? Memasalahkan masalah itu. Tidak usah kemana-mana. Ya. Kemudian coba jelaskan. Buku induk Pak Jokowi sekolah di sana, nomornya berapa, namanya siapa, tanggal, bulan, tahun, lulus di situ, tahu nggak? Ya. Kamu bawa nggak? Saya ada di. Sebentar. Buku induknya kamu bawa nggak? Induknya ada di dokumen, ada dibawa oleh kepala sekolah yang baru. Inilah. Kan kamu yang saya tanya. Jawaban. Buku induk kamu. Teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang baru aja kita tonton ini, ada banyak tanggapan ataupun komentar para masyarakat dalam menanggapi video yang baru aja kita saksikan ini ya teman-teman. Nah, di sini ada yang mengatakan yaitu kebohongan pasti hancur dengan kebenaran. Pak Hakim, jangan sampai takut sama manusia.
tapi takutlah dengan Allah. Pengadilan Konoha tergantung jumlah koinnya. Mas siapa yang banyak dia yang menang. Lanjut lagi. Rekayasa yang janggal dan tidak jujur pasti tidak akan sempurna. Berarti yang ada hanya kebohongan dan juga kepalsuan. Pak Jokowi sekolah tahun berapa? Kok ditanya sekarang? Saya saja lulus SMA tahun 96. Sudah tidak tahu di mana raportnya. Datanya di sekolah masih ada apa tidak? Kalau ijazah masih ada, kalau raport sih buat apa? Buat bungkus kacang kali ya. Nah, lanjut lagi. Saksi sudah disumpah tapi tidak berani berkata jujur. Pak Hakim yang sabar. Beginilah kalau menghadapi orang yang tidak pasti. Maka dari itu tolong cepatlah putuskan yang sesungguhnya. Selidiki, periksa, adili, dan penjarakan para pelaku KKN. Pak Hakim dan Pak Jaksa, ayo jujur saja. Lanjut lagi. Rakyat Indonesia sudah tahu ijazah palsu tukang bohong. Terbukti ijazah palsu. Yang mulia Bapak Hakim, semoga jenengan semua lebih mengutamakan takut Sang Khalik daripada makhluk. Sumpah hati-hati Pak. Nah, lanjut lagi. Kalau jaksa hakim masih belum bisa bertindak adil, sudah tidak usah ada hukum di negara Konoha. Ngapain kita menggaji pejabat-pejabat yang tidak bisa adil kepada masyarakat atau rakyatnya? Semua dibuat seolah-olah bodoh oleh Jokowi. Ijazah Jokowi palsu dan tidak ada. Mengerikan sekali manusia yang bernama Petruk Mulyono ini perusak semua aturan bernegara hanya untuk bisa berkuasa juga anaknya dan mantunya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Dari cara menjawab pertanyaan kelihatan kalau saksi abal-abal. Harusnya Andi Kaswan yang biasa ngotot saat debat hadirkan biar otaknya encer. Sampai kapanpun ijazah bodong Jokowi gak akan kelar sepanjang penguasa berikutnya masih ada relasi dengan Jokowi PKI. Untuk Pak Jokowi, Anda orang tersabar di dunia. Semakin Anda dihina, dibenci dan difitnah, maka Anda orang yang mulia naik derajat di mata Allah. Nah, lanjut lagi. Nomor urut berapa Pak Joko Widodo? BIN-nya kelahiran semua, harus detail. Jangan-jangan kesaksian palsu harus dihukum juga. Yang bela Jokowi tidak takut dosa. Kalau yang membela Jokowi orang Islam, sayangnya sholatnya soal ikut membohongi seluruh rakyat Indonesia, tanggung dosanya. Nah, lanjut lagi. Sibuk urus ijazah, di belakang korupsi tetap berjalan. Nah, lanjut lagi. Apakah orang-orang mengerti apa itu berbohong di bawah sumpah? Berbohong setelah bersumpah di bawah kitab suci mereka, dan jika mereka berbohong, mereka telah melakukan sumpah palsu yang merupakan kejahatan. Ya, begitulah saksi-saksi dari Joko Widodo. Kebanyakan makan duit, jadinya jelas berbohong dan ngibul dengan jelas. Anak PKI waktu habis pembantian 7 Jenderal 1965 dilarang sekolah oleh Presiden Soeharto. Kami juga aneh kepada masyarakat yang membenci Pak Joko Widodo. Saat Pak Joko Widodo menjabat, masyarakat yang benci. Di saat ada bansos, mereka berebut mau. Itulah masyarakat yang
masyarakat yang memalukan. Kalau Pak Jokowi tidak berpendidikan sederajat Sita, tidak mungkin cara berpikirnya sebaik sekarang. Ini drone. Kepala sekolah kelihatan takut pada Jokowi, jadi bingung ngarang cerita sandiwara kebohongan di luar yang diketahui dengan mulus, memalukan. Itu saksi penasaran apa saksi sungguhan. Nah, lanjut lagi. Pendusta didukung dan dibela oleh para pembohong, penjilat, dan pengkhianat kebenaran. Kebohongan yang berulang akan didukung dengan kebohongan baru hingga tidak nyambung. Faktanya, buku induknya jawabannya berbekat belit, menunjukkan antar nurani dan ketakutan tak dapat perlindungan. Mau palsu atau asli, bagi kami Jokowi tetap the best. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi komentar para masyarakat dalam menanggapi video yang baru aja kita tonton ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang ingin memberikan tanggapan melalui video kita ini, silakan. Oke teman-teman, salam NKRI harga mati.